Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang dan salat Isya tarawih dan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uya amarun nas qabla, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diperlihatkan umur umat nabi-nabi terdahulu, au masyaallah bidzalik, yang dimana umur mereka itu sangat panjang. Jadi umat terdahulu itu ada yang umurnya sampai 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 1500 tahun, bahkan lebih. Kita paling panjang berapa tahun? Ada yang 100, ada sedikit 200. Kalau ada orang 200 tahun hidup dan masih sehat, beberapa kalinya lagi lawan udah mati masih hidup. Ya jangan terlalu lama, kalau dulu bisa 2 jam. Kalau nyaman. Ini kan udah pegel, kayaknya udah pegel, itu udah selesai gitu. Jadi umat terdahulu itu umurnya lebih panjang dibandingkan umur umat Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 14 itu, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'aman. Kami utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan Nabi Nuh itu berdakwah di tengah-tengah kaumnya sebanyak atau selama 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ini bukan umur Nabi Nuh, ini masa berdakwah beliau 950 tahun. Umurnya berapa? Lebih banyak dari itu. Kalau kita analogikan dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu dakwah 23 tahun, umur beliau 63 tahun. Berarti masa dakwah Rasulullah itu 1/3 dari umur beliau. Kalau kita mau tahu umur Nabi Nuh dengan menganalogikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti masa dakwah Nabi Nuh itu 1/3 dari umurnya. Berarti 950 dikali 3 berapa tuh? 2850 tahun umur Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Jadi di zaman Nabi Nuh Pak, itu orang kalau 100 tahun itu sedang baik, sedang lucu-lucunya. Ini cuma ini baik berapa tahun? Baru 100 tahun. Zaman Nabi Nuh tuh. Masya Allah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak, bukan dikali 3. Dari sejak kecil sampai beliau menerima wahyu 250 tahun. Lalu menerima risalah berdakwah kepada kaumnya 950, berarti 1200 tahun. Setelah itu terjadi banjir bandang menenggelamkan 2/3 bumi. Allah selamatkan Nuh dan manusia dengan bahtera. Maka kita disebut itu dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Kita ini memang keturunan Nabi Adam, tapi disaring di zaman Nabi Nuh. Maka Allah sebut kalian ini keturunan orang yang kami bawa, kami angkut bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang beresek-beresek udah mati zaman Nabi Nuh. Dan gak ada lagi Pak, mati semuanya. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara.
Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir. Kenapa? Innaka in tadharhum, kalau kau biarkan mereka hidup, la yaliduna illa fajiran kafara. Anak keturunannya brengsek juga, ya Allah, udah mati aja orang kafir, mati semua. Maka turunlah banjir bandang, mati semua. Tersisa orang soleh, orang-orang baik, itu yang naik bersama dengan bahtera Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Kan'an meninggal. Jadi kita disalin untuk zaman Nabi Nuh. Udah disalin aja masih lahir tuh sampo. Ada juga yang begitu. Apalagi belum disalin juga itu. Itu udah hasil salingan itu. Masya Allah. Apalagi yang Robicon kemarin lagi itu bagus. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam umurnya panjang. Nabi Adam juga panjang umurnya. Nabi-nabi dari umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Selain usianya yang panjang, fisiknya pun tinggi besar. Nabi Adam alaihissalam, kata Rasulullah itu situna dira'an, 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter misalnya? Satu hasta itu setengah meter. Berarti kalau 60 hasta, 30 meter. Nabi Adam itu. Dulu pertama kali Allah turunkan Nabi Adam dengan ibunda Siti Hawa ke muka bumi ini, itu nggak bareng-bareng Bapak Ibu, kepisah. Yang satu sebagai dari sejarah menyebut Nabi Adam turun di Hindia, maka kemudian dikait-kaitkan tuh telapak kaki di Sri Lanka itu katanya telapak kaki Nabi Adam. Wah. Sementara ibunda Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab. Turun ke dunia, pertama kali datang ke bumi langsung kepisah suami istri. Mana gak ada HP? Udah HP kan gampang. Papa di sebelah mana? Ini di bawah jenggot. Gampang bisa janjian, HP. Zaman itu gak ada HP. Mau nanya orang, nanya siapa? Gak ada kampus itu. Anak kampus itu gak ada. Karena manusia pertama kali turun, yaitu Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Gak ada manusia. Maka sebagian dari sejarah mengatakan beliau terpisah itu 100 tahun. Ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan 17 tahun terpisah. Begitu ketemu, berjumpalah di Arafah. Allah pertemukan di padang Arafah itu. Kemudian mereka, ya namanya udah sekian puluh tahun, bahkan mungkin ada yang 100 tahun dari pendapat, terpisah. Kangenlah suami istri, melepas rindu, memadu kasih dan cinta di sebuah bukit yang kita kenal dengan Jabal Rahmah. Apa artinya? Bukit kasih sayang. Dulu Nabi Adam dengan ibunda Siti Hawa duduk-duduk doang di situ 30 meter. Kita sekarang Pak manjat tuh. Kalau yang generasi milenial sih copot, yang kolonial udah enggak. Ustaz, masih lama ini Ustaz? Masih Pak, dikit lagi. Manjat yuk, besok di atas. Ustaz, nggak ada jalan lain juga Ustaz. Ada Pak itu tangga. Ya udah, kenapa nggak dikasih tahu Ustaz ada tangga? Ya panjat aja dari sini kawan. Dulu itu cuma duduk-duduk aja Nabi Adam di Siti Hawa. Nah itu disebut dengan Jabal Rahmah. Itu nggak ada mujizat apa-apa di situ, nggak ada khasiat apa-apa. Bukannya di situ enteng jodoh Ustaz? Nggak ada kaitannya. Memang ada orang-orang datang ke situ doa minta pasangan, atau kadang-kadang doa datang ke situ di bos spidol. Udah niat banget dari Indonesia di bos spidol. Mau tulis nama dia sama bininya dikasih love. Sampai ada tulisan Anang love Ashanti, ada juga di situ. Nggak tahu mungkin Bapak Ibu termasuk yang meninggalkan jejak juga di sana. Tapi nggak ada itu apa namanya keutamaan khusus kalau minta di Jabal Rahmah dapat istri kan? Ya secara umum aja dapat, alhamdulillah. Enggak ya ikhtiar. Tapi pernah kawan saya itu waktu haji, dia berangkat haji, dia minta jodoh, tapi minta jodohnya kayak di Jabal Arafah itu, Jabal Rahmah itu, dia mintanya depan Ka'bah. Lagi selesai tawaf, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan, Engkau maha kaya dan Engkau maha mampu. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian menanggung beban. Maksudnya jodoh. Berikan aku jodoh ya Allah. Nggak apa-apa, nggak usah cantik, minimal seperti kan banyak orang tua aku. Itu juga dia. Akhirnya nggak apa-apa ya Allah. Nggak lama dapat lagi tuh. Nah, yang dia jadi ya Allah. Dia serius tapi kayak bercanda. Masya Allah. Dan qadarullah pulang nggak lama setelah itu menikah, istrinya cantik seperti yang ditunjuk di Makkah. Ini rahasia saya sampaikan di sini, tapi yang bawa sono, karena udah pada punya. Didengarin sama bininya. Papa ada apa tadi? Papa ada apa? Hati-hati.
Jadi tinggi-tinggi manusia zaman dulu, usianya panjang, fisiknya tinggi besar. Lama-lama menyusut. Di zaman Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Ad, Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi Ad. Tahukah kalian apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad? Siapa kaum Ad? Penduduk Iram, Datil Imad, penduduk Iram yang memiliki pancang-pancang yang tinggi, tiangnya tinggi-tinggi kalau bikin rumah. Kenapa bikin tiang tinggi-tinggi? Karena postur tubuhnya tinggi, tapi sudah tidak setinggi Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi kaum Ad itu? Para ulama mengatakan isna asyara dira'an, 12 hasta, berarti sekitar 6 meter. 6 meter sampai situ atas. Sekitar itu ya, 6 meter. Enggak sampai atas itu. Ya seginilah ya, 6 meter. 6 meter, Masya Allah. Terus kesini, jadilah kita 1,6, 1,5. Bahkan banyak yang semampai, semeter pun tak sampai. Kok bisa begitu Ustaz? Allah alam. Kita kurang ada, betul. Kok dari 30 jadi segini Ustaz? Mungkin faktor makanan. Nabi Adam, zaman Nabi Adam, kalau benar ini ya, ada dinosaurus itu yang lehernya panjang itu tingginya cuma 17 meter lah. Sepinggang Nabi Adam itu dinosaurus. Mungkin itu dimakan Allah alam. Besar-besar, ikan juga besar-besar. Semakin kita kesini ya kita makan ikan sih, tapi teri. Ya ukurannya kecil itu. Udah dijemur berapa lama, tinggal garamnya doang ngasih doang. Masya Allah. Ayam aja mereka Indonesia. Orang Arab itu 1 ekor Pak. Kalaupun makan setengah itu duitnya lepas nanti cekak. Jadi yang half nisbud dajjal setengah dan 1 ekor dibagi 2. Sampai di Indonesia 12. Kalau bisa 18 itu kotak ayam dibagi. Daging, mohon maaf, daging, ya Allah, itu makan daging, ini daging bener nih, lebih gede lengkuas daripada daging. Sampai kali kita ketipu, ini daging, aduh, rasanya beda, lengkuas bukannya. Kami waktu kuliah di India itu, kita makannya selalu kasih daging. Itu daging tuh sekepol ini. Nasinya sedikit, kita nasi udah habis, udah nambah, daging masih ada. Jadi kayak makan daging, lauknya nasi, begitu. Kalau di sini kan nasi 2 piring, daging kecil aja, diambil dikit-dikit. Itulah mungkin kita kesini-sini semakin kecil ya, makin pendek kecil. Kemudian juga sebentar-sebentar. Atau mungkin karena memang penduduk bumi semakin hari semakin padat. Gak kebayang Pak, Jakarta kalau kita semua tingginya 6 meter, gimana tuh? Gak usah ke Jakarta, di sini aja nih. Alam Asri 3 ya. Alam Asri 3 ini kalau kita semua tingginya 6 meter, udah penuh ini, padat, sebagian tempat kita. Jadi mungkin menyesuaikan musik. Baik. Tapi yang lebih diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan sekedar umur panjang, fisik tinggi besar, bukan itu saja. Yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah orang yang panjang umurnya itu dipakai ibadah. Ada yang 200 tahun ibadah terus tak berhenti. 200 tahun. Ada yang 80 tahun ibadah terus tak berhenti. Makanya bagaimana Ustaz? Dia sebelum masuk usia masuk 80 tahun itu, dia nyari duit sebanyak-banyak dikumpulin, lalu selama 80 tahun dia kerja nggak apa-apain, dia ibadah terus kepada Allah. Istirahatnya cuma makan, kemudian buang aja, itu aja. Selebihnya ibadah terus. Paling minim 40 tahun ibadah nggak berhenti. Maka lanjutan hadisnya itu kata Imam Malik atau diriwayatkan oleh Imam Malik, faka'annahu taqasara a'maru ummati. Maka kemudian Rasul langsung taqasara itu apa bahasa kita? Insecure, minder. Ya Allah, umat terdahulu usianya panjang, ibadahnya lama, 80 tahun, 40 tahun, 100 tahun. Umat saya umurnya udah pendek-pendek, postur tubuhnya kecil-kecil, ibadahnya sebentar-sebentar. Jangankan setahun, jangankan 40 tahun, disuruh ibadah sebulan aja, itu udah banyak yang pada mutaber, baru di malam kelima. Kalau begini caranya ya Allah, umat saya nggak bisa masuk surga. Kalau mau masuk surga pasti belakangan ya Allah, nggak kebagian dengan umat terdahulu. Masya Allah. Apa lanjutan hadisnya? Fa'aqallahu lailatul qadr khairun min alfi syahr. Maka kemudian Allah
memberikan kepada Nabi Muhammad malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang itu kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Artinya kalau kita sholat isya saja, isya minimal di Lailatul Qadar lebih baik daripada orang sholat isya selama 83 tahun tanpa henti. Kita tarawih saja, tarawih yang cuma sampai setengah 9 tadi. Itu kalau pas di Lailatul Qadar lebih baik daripada orang sholat tarawih terus tanpa henti selama 83 tahun. Itu kalau sekali kita ketemu Lailatul Qadar. Kalau kita udah berapa kali ketemu Ramadan? Umpama kita umur 25 tahun berarti sudah 10 kali ketemu Ramadan. Kok 25 10 kali Ustaz? 25 kali dong. Ya usia 0 sampai 15 tahun masih bocah dah itu. Masih tadi lari-lari injak kacamata bapak-bapak itu. Sebagai gak gitu ya. Masih anak-anak. Jadi usia 16 tahun lah baru. Berarti 25 tahun 10 kali ketemu Ramadan berarti sudah 83 tahun kali 10 830 tahun. Kalau orang usia 35 tahun berarti 20 tahun sudah 1660 tahun ibadahnya, lebih baik daripada orang yang usia 1660 tahun. Nabi Nuh alaihissalam tadi berapa tahun? 2800. Berarti kalau usia kita 45 tahun itu sudah menyamai ibadah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita sudah berapa tahun? Ada yang 55 tahun, ada yang baru 65 tahun lah, baru 70 tahun. Berarti ibadah kita rata-rata itu bisa menyaingi dan melampaui umat-umat terdahulu, bahkan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu karenanya Rasul katakan, hurrimatil jannatu 'alal anbiya. Para nabi enggak boleh masuk surga hatta adkhulaha, sampai aku masuk duluan ke dalam surga. Nabi Muhammad masuk surga baru para nabi boleh. Wa hurrimat 'alal umam, dan umat-umat terdahulu enggak boleh masuk surga hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku masuk duluan ke surga. Insyaallah. Kita nih masuk duluan ke surga Bapak Ibu, meskipun ibadahnya sebentar-sebentar. Insyaallah. Ini betapa baik Allah sama kita. Protes umat terdahulu. Kok bisa ini? Kecil, bobel, lagi pendek, umurnya sebentar, sholatnya juga sebentar, ya Allah. Kok bisa dia duluan? Kita di tinggi besar, umur kita panjang, kok belakangan masuknya? Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Maka sebenarnya malu kita sama Allah ini kalau bulan Ramadan ini tidak berusaha mengejar Lailatul Qadar. Malu itu. Kenapa malam itu menjadi begitu mulia Ustaz? Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran secara umum itu 2 fase turun. Pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini turun sekaligus. Maka Allah gunakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surat Al-Dukhan. Di surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala kata Imam Qurtubi itu beda dengan nazzala. Jadi turun dalam bahasa Al-Quran ada 2 model. Yang satu pakai tasydid, yang satu nggak pakai tasydid. Yang pakai tasydid nazzala, nazzala. Yang nggak pakai tasydid nazzala, anzala. Kalau pakai tasydid itu turunnya berkali-kali atau dalam jumlah banyak. Tapi kalau nggak pakai tasydid anzala itu turun sekaligus. Maka Allah katakan di surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Dari mana itu? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Baru dari langit dunia ke Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Maka Allah gunakan dalam surat Al-Isra bukan anzala tapi nazzala. Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Surat Al-Isra ayat 106. Al-Quran kami turunkan secara bertahap agar kau baca kepada manusia secara berangsur-angsur. Agar apa? Agar manusia lebih mudah memahami Al-Quran. Wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Berarti ada 2 tahap, 2 fase. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus 30 juz, itu yang kita kenal Lailatul Qadar. Lalu dari langit dunia Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad SAW
itu secara periodik 23 tahun. Tapi ayat pertama yang turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu turun pertama kali di Gua Hira. Ini kata para ulama itulah peristiwa yang dikenal dengan nuzulul Quran. Sama atau beda? Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia sekaligus langsung di malam itu turun 5 ayat pertama. Yang kedua beda. Ini sekaligus habis itu nanti nunggu waktu berikutnya Allah turunkan dari Baitul Izzah langit dunia karena Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 ayat itu di tanggal 17 Ramadan. Dari mana ketemu tanggal 17 Ramadan? Itu sebagian ahli sejarah mengambil ayat surat Al-Anfal ayat 41 itu, in amantum bima anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada Rasul kami, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, kapan? Yaumal furqan, hari pembeda, yaitu yaumal taqal jam'an, ketika hari bertemu dua pasukan. Kapan itu? Yaitu perang Badar tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu kapan? Perang Badar kata para ulama itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari situlah kemudian sebagian, tidak semua, sebagian dari sejarah mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sementara yang Qadar adanya di 10 malam terakhir, dikatakan 25, dikatakan 23, 21, 27, 29, pokoknya dia 10 terakhir. Di sini kita bedakan, oh ini ternyata turun fase pertama nuzul Lailatul Qadar, kemudian nuzul Quran fase kedua. Baik, itu sejarah. Biasanya kalau sudah cerita sejarah udah mulai kecil Ustaz. Kecil hilang. Tidur. Apa hikmahnya? Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan manusia nggak bisa secara otodidak mengenal Tuhannya. Nggak bisa. Kita harus ada juknisnya. Nggak bisa. Saya belajar aja otodidak. Nggak bisa. Kita harus ada petunjuknya. Di mana itu? Al-Quranul Karim. Yang kedua, kalau kita mau selamat ikut Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena bersumber dari Allah Zat yang Maha Mulia. Apapun siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan tertular kemuliaan. Nah, di bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, biasanya Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk bulan Ramadan dan malaikat Jibril mendengarkan murojaahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena para ulama kemudian kalau di bulan Ramadan aktivitas dengan Al-Quran itu lebih intens dibandingkan di luar Ramadan. Padahal tradisi menghatamkan Quran itu bukan hanya Ramadan. Rasul pesan kepada para sahabat, akhtim Al-Quran marratan fi kulli syahr. Khatamkan Quran itu setiap bulan sekali khatam. Bukan hanya Ramadan, di Ramadan juga. Cuma di Ramadan lebih lagi. Seperti Imam Syafi'i, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu malam sekali khatam, siang sekali khatam. Berarti selama 30 hari 30 malam berapa kali khatam? 30 kali khatam. Ada Utsman bin Affan, itu satu rakaat taraweh langsung khatam Quran 30 juz. Satu rakaat. Jadi kita mau jadi makmum itu. Terima kasih deh. Yang simpel-simpel aja lah. Kalau sekali khatam yang 30 aja. Ya, karena satu puluh sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali puluh dibaca, khatam juga udah Al-Quran. Aman. Nah. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu rahmatullahi Allah, baca Quran itu ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi kita baca Quran ingin dapat pahala. Ini bagus, boleh, tapi motivasi paling rendah. Dan Rasul motivasi itu. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena setiap huruf man qara'a harfan minal Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dapat pahala. Berapa pahalanya? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Pahalanya 10 kali lipat. Buat siapa nih? Buat yang bacanya lancar. Kalau yang bacanya alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, itu pahalanya satu huruf 20. Yang lancar 10, yang nggak lancar 20. Jadi ini lancar atau jangan lancar? Itu alasan bapak-bapak yang disuruh ngaji tahsin nggak kelar-kelar.
40 sekian tahun ngeditasin tajwid kenapa nggak lancar-lancar? Itulah Ustaz, saya pahala saya sedikit dari yang lain. Biar saya nggak lancar Ustaz, baca Quran biar pahalanya lebih banyak. Alasannya. Yang nggak lancar, kredit poinnya banyak. Tapi di surganya kalah tinggi dengan yang lancar. Yang lancar itu sedikit dia poinnya. Tapi ditempatkan di surga ma'as-safaratil kiramil bararah, dengan para nabi dan rasul. Jadi tetangga itu para nabi. Ke depan Nabi Ibrahim, sebelah kanan Nabi Muhammad, sebelah kiri Nabi Yusuf. Nabi semua tuh. Kalau yang kurang lancar, dia kredit poinnya banyak. Cuma tetangganya, ya tetangga dia dulu waktu di Al-Nasri lah. Enggak, dia lancar-lancar baca Qurannya. Surga juga. Tapi kan bisa Ustaz kita datang setiap hari ketemu Rasulullah. Wah, mungkin bisa kita minta, tapi intensitasnya nggak sebanyak kalau dia satu komplek. Karena surga itu kata Rasulullah itu ada 100 lantai Bapak Ibu. 100 lantai. Lantai 1 dengan lantai 2 jaraknya ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi itu baru 1 lantai. Jadi kalau 100 lantai itu aja. Jadi kalau lantai paling bawah pengen ketemu Rasul di lantai paling atas, lama dia naik itu coba. Masya Allah. Maka usahakan lancarin baca Qurannya. Baca Quran itu sangat menyehatkan. Kata siapa? Abdul Malik bin Umair. Apa kata beliau? Orang-orang yang membaca Al-Quran itu Allah jaga mukanya, muka kan? Wajah kita itu dari penuaan. Jadi orang kalau baca Quran baik dan benar, mukanya itu selalu kelihatan fresh, muda. Mukanya bukan umur, kalau umur gak bisa dibohongin dong. Mukanya yang rajin baca Quran dan benar baca Qurannya itu mukanya itu fresh terus, muda terus. Insyaallah. Jadi sekarang Bapak punya jawaban. Kalau ibu-ibu dikit-dikit minta facial, atau paling enggak nempelin bongkoang, timun, obay, apa sih? Daripada muka itu. Daripada nempelin bongkoang di muka, baca Quran aja. Karena baca Quran kalau benar itu olahraga totok wajah yang paling menyehatkan. Kalau baca Qurannya benar, makhraj hurufnya pas. Tapi kalau baca Qurannya, nggak dibuka mulutnya, itu nggak sehat. Dibuka, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Buka. Kalau sin sa, bukan sa. Innal insana, insan, tarik mulutnya. Sa. Tasalul jahil. Sa. Bibirnya nggak maju. Sa bukan huruf bibir. Huruf bibir itu cuma 3. Ma, ba, wa. Jadi kalau bilang sa, bibir jangan maju, bukan so. Ihdinas sirah, salah. Ihdinas si, bibir jangan maju. Oh. Ini harus benar. Itu makharijul hurufnya itu sesuai. Jadi kalau bilang sok banget, sok, itu benar. Sombong banget, itu salah. Sombong banget jadi orang, itu benar. Ini dia lagi. Huruf ro, yang paling sering. Ro, itu ada 2 cara baca. Ada tarhim, ada tarkib. Tarhim tebal, tarkib tipis. Kapan kita baca tebal? Kalau berbaris fathah atau dhammah. Ro. Gimana cara baca tarhim? Bibir maju, monyong. Berarti tarhim itu monyong. Ro, nggak ada ra, salah. Ro. Kalau baris ru, bibir maju. Tapi kalau dia barisnya kasrah, jangan maju di bibir. Ri, jangan ri, salah. Min syarril was, salah. Min syarril, bibir jangan maju. Ustaz, itu kan kalau dia berbaris. Kalau dia yang mati bagaimana? Kalau rohnya mati, lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya a atau u, bibir tetap maju. Minan nar, bibir maju. Apalagi? Wa huwa innallaha ghafurun syakur, bibir maju. Nar, bibir maju tuh. Tapi kalau sebelumnya i, bibir jangan dulu maju. Misalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, jangan maju. Itu tartib.
Jangan monyong. Kalau kita monyongin, kita majuin, salah bunyinya. Beda. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda enggak suaranya? Qadir dengan qadir. Beda enggak? Beda. Itu emak-emak Pak yang udah pada baca tahsin tuh, dia lagi ngulek cabe, bapak baca Quran di masjid pakai mic nih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monyong sih, monyong. Oh, olahraga paling menyehatkan. Terus apalagi? Kata Imam Qurtubi, orang yang gemar membaca Al-Quran itu otaknya itu dijaga oleh Allah sehingga tidak kena penyakit pikun. Betul. Kalau baca pernah mudah tuh. Coba deh. Setelah ini selesai Ramadan, saling cek sama gini, siapa yang lebih pikun dan siapa yang mukanya lebih tua. Berarti baca Qurannya dikit ya. Papa, kok mama perhatikan wajah papa semakin hari semakin kelihatan tua. Baca Quran lagi dong Pak. Oke. Jadi muka itu terpengaruh dengan baca Al-Quran. Boleh kita membaca Al-Quran demi mengharapkan pahala. Tapi ini motivasi paling rendah. Naik satu digit membaca Al-Quran ingin mendapatkan ilmu. Ini lebih tinggi nih derajatnya dibandingkan yang hanya ngejar pahala. Kalau ngejar pahala, sudah lagi. Kelar mau khatam, ngerti kagak ngerti, bablas. Yang penting dapat pahala sekian banyak huruf, hitung aja. Kalau satu huruf 10 pahala, berarti kalau 30 juz itu kalau jadi timun suri berapa truk dapat itu deh. Boleh, tapi motivasi paling rendah. Naik sedikit satu digit, motivasi kita baca Quran adalah untuk mencari ilmu. Begitu kita baca Al-Quran, lihat terjemahannya, Masya Allah, ini maknanya ternyata. Belum tafsir aja kita baca terjemah, Bapak Ibu Rahmatullah Allah, kita udah dapat banyak ilmu. Begitu baca surat Al-Maidah ayat 5, ternyata kalau orang ahli kitab itu dia punya sembelihan halal buat kita. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanan ahli kitab halal buat kalian, makanan kalian pun halal buat ahli kitab. Semua ahli tafsir ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 5 ini, yang dimaksud dengan makanan di situ bukan gemblong, gendar, apalagi kue, bukan. Itu maksudnya adalah daging sembelihan. Sembelihan ahli kitab, ayam, kambing, sapi, kebo, itu halal buat kita makan. Oh, dapat satu ilmu. Baca lagi sampai surat An-Nur, ketemu ayat 60. Ayat berapa? 60. 60 banyak atau sedikit? Lumayan lah ya. Nah ini ayat 60 ngomongin, mohon maaf, nenek-nenek. Cocok ya? Al-Quran tuh begitu. Jadi kalau ngomongin anak gadis, nomornya dikit aja. Tapi kalau ngomongin nenek-nenek, disesuaikan. Nomornya 60 ayatnya. Kalau ngomongin Bunda Siti Maryam, nomor berapa surat Siti Maryam? Surat Maryam? 19, cocok. Maria masih gadis, masa 91? Nggak cocok dong. 19, Al-Quran tuh gitu. An-Nur ayat 60 situ, wa qa'idu minan nisa allati la yarjuna nikah. Untuk mohon maaf ibu ya, ibu ya. Untuk wanita-wanita yang sudah masuk usia menopause, masa kita ya, yang udah gak ada hasrat untuk menikah, maka boleh menanggalkan pakaian. Kalau nenek-nenek dia nggak tutup aurat dengan sempurna, boleh. Kalau sudah nenek-nenek, ayatnya berapa tadi? 60, berarti 60-an. Kalau kira-kira umurnya masih 30-an, jangan. Nomornya 60, 30 udah semangat kan, dilepas aja auratnya diperlihatkan. Ya, 60 baru boleh. Tapi kalau usia 60 ke atas sudah menopause, masih tetap pakai aurat, itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, dibuka, ya nggak apa-apa, namanya juga nenek. Dapat ilmu tuh, oh ini pantesan nenek nggak perlu saya, agak ditutup ini ya aurat. Tapi bukan berarti kemudian pakai legging. Ya Allah, kaos ketat banget, lari dalam komplek. Pak RW kita lari, Pak RW. Aduh, dari belakang sih semangat kok, cewek cantik nih, gitu deh, udah tempat gitu. Masya Allah. Tolonglah ibu-ibu dan kaum perempuan, kita berusaha untuk menjaga pandangan, tapi juga kaum perempuan jaga aurat.
setengah mati kita jaga mata ini. Tapi kalau kaum perempuan tidak menjaga auratnya, ya tetap juga akan kita lihat. Susah. Saya termasuk rocker Bapak Ibu, rombongan kereta. Jadi kalau ngisi-ngisi kajian itu naik kereta, naik di lobul itu kereta, pakai gamis, ngisi punya zuhur di BKPM misalnya, atau Subroto, naik kereta, naik mobil macet misalnya. Pakai sorban, pakai gamis, pakai peci. Benar, mana kita di kereta? Kita tatapan lurus begini, langsung ada sekwil, apa? Seksi wilayah dada. Kita turun sedikit, bupati sih, buka paha tinggi. Akhirnya kita merem, begitu merem kelewat sampai pasar tiduran. Masa usah tergoda Ustaz juga manusia lah. Ya, waktu itu ditugaskan ke Thailand tahun 2015 sampai sama Dometu apa. Jadi selama Ramadan kita berdakwah di sana. Di Dometu apa mengirimkan dai-dai disebut dengan dai ambasador, ada sekitar 20 sampai 30 negara. Nah, dai-dai kita dikirim ke sana. Saya waktu itu dikirim ke Thailand, Bangkok. Ditempatkan di sebuah apartemen. Jarak apartemen dengan masjid, dengan kedutaan itu ya kayak dari sini ke Al Kausar lah, jalan kaki. Jadi ngisi kuliah subuh, selesai sahur sekitar jam 4 saya udah rapi begini jalan. Nah di sana itu apartemen itu, jadi kolam renangnya itu dia di lantai tengah-tengah, jadi nggak paling atas banget, nggak paling bawah. Dan ternyata orang sana Pak Bu, itu kalau dia mau ke kolam renang dari apartemen itu, dia ganti bajunya di kamarnya itu. Jadi udah pakai pakaian renang yang 2 lembar itu, dia masuk ke lift, naik dia nanti berenang, selesai berenang dia langsung masuk lift lagi, nanti masuk ke kamar gitu. Kalau kita kan pakai pakaian rapi dulu, dekat kolam renang baru ganti kan, baru pakai pakaian renang, habis itu pakai baju lagi baru ke kamar. Bisa enggak? Langsung dari kamar udah tinggal 2 lembar gitu. Jam 4 saya begini masuk lift saya, turun ke bawah, nggak lama itu berhenti, ting, udah mulai berdebar-debar saya. Begitu masuk la ilaha illallah, di lift yang kecil itu kami cuma berdua, yang satu gini pakai pakaian lengkap, yang satu cuma 2 lembar. Masya Allah, enggak saya lihat takut kepikiran, saya lihat takut dosa. Akhirnya udah saya lihat aja deh, putih bersih, Masya Allah. Cuma saya ingat, jadi kawan-kawan kami dulu waktu di India, ada banyak dari Thailand cerita, hati-hati di Thailand itu nggak semua yang cantik itu perempuan, banyak KW, baby boy istilahnya kan. Terus kita cara mengetahuinya gimana kita? Ini cowok, ini cewek beneran atau cewek KW? Itu tanya aja. Tanya apa? Orang Thailand itu perempuan nggak bisa menyebutkan huruf P di akhir kata. Laki-laki bisa P, perempuan nggak bisa. Jadi apa kabar bahasa Thailand itu sawadika. Kalau laki-laki itu ada P-nya, sawadika. Gitu. Kalau perempuan nggak, sawadika, nggak ada P-nya. Nanti jawabnya gitu juga. Misalnya dia sawadika atau bisa kadang-kadang K gitu aja. Kalau perempuan jawabnya sawadika atau K gitu. Ya saya tes dong. Di samping ini KW atau beneran? Tanya, sawadika, jawabnya sawadika, ada P-nya. KW berarti ada aman saya. Nah, dengan kita baca Al-Quran, kita akan tahu, oh ini ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata ini. Itu dia membaca Al-Quran yang mendapatkan ilmu. Yang paling tinggi levelnya adalah membaca Al-Quran yang mendapatkan hidayah. Yang paling rendah dapat pahala. Naik 1 digit cari ilmu. Yang paling tinggi dapat hidayah. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Kita baca 1-2 ayat, kita paham maknanya, kita amalkan, meresap dalam hati kita, itu lebih baik daripada kita khatam berkali-kali. Tapi akhlak kita tidak berubah. Tutur kata masih sama, masih suka mencaci orang, masih suka jelek-jelekin orang. Udah orang itu jelek-jelekin kan kasihan. Memuji orang, mengambil yang bukan haknya. Berkali-kali khatam dia di bulan Ramadan, tapi dia tak pernah berhenti berbuat zalim ke orang lain. Pahalanya hari kiamat hanya akan diberikan kepada orang yang pernah dipuji, yang pernah dia caci, yang pernah dia maki, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia ambil haknya. Itu semua diserahkan untuk mereka. Maka Al-Quran itu kita baca dalam rangka mencari hidayah. Itu yang paling penting. Supaya masuk ke sini. Itu yang kata Rasulullah, nanti menjelang hari kiamat banyak orang baca Quran, tapi la yablughu taraqiyahu, enggak lewat kerongkongan, enggak masuk ke sini.
Artinya apa? Mereka baca Quran cuma selesai, selesai. Tidak ada satu pun yang masuk ke sini. Nah, kita baca Quran masuk ke sini. Maka selesai baca Quran, berubah akhlaknya. Ke orang tua lebih berbakti, ke suami lebih hormat, ke istri lebih sayang. Kan begitu maunya. Benar kan? Jangan selesai Ramadan masih berantem aja nanti. Padahal minta maaf. Kita minta maafnya nggak baca Nabi Adam sih. Nabi Adam itu ketika salah memakan buah khuldi, apa yang kemudian beliau baca doanya itu? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau Kau tidak mengampuni dan merahmati kami, menyayangi kami pasti termasuk orang rugi. Di situ disebut tidak setan. Enggak. Padahal Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa memakan buah khuldi gara-gara setan iblis. Waswasa lahuma syaitan, waswasa ilaihima syaitan. Setan yang mempengaruhi Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa memakan buah khuldi. Tapi begitu ngaku salah, enggak disebut sama kali setan. Enggak ada. Ya Allah, mohon maafkan saya salah ya Allah. Cuma salah ini mohon ya Allah. Ini gara-gara setan, gara-gara. Enggak ada. Jadi kalau kita mengaku salah, akui kesalahan tanpa menyalahkan. Ini yang sering terjadi. Paling sering ke pasaran, Bang, maafin Neng semalam pada tinggi ngomongnya ya Bang. Iya, maafin. Lagian sih abang juga yang mulai. Nah, abang kan begitu gara-gara Neng yang duluan. Abang sih duluan. Berantem lagi, ada lagi sebentar. Di sini mah nggak ada yang begitu. Nah ini kita belajar dari Al-Quran. Allah sebut kok, walaizan zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan, beda. Di mana bedanya? Laki-laki secara fisik dengan perempuan beda, cara jalannya beda, cara ngomongnya berbeda, bahkan ukuran otaknya katanya berbeda tuh. Ada mengatakan laki-laki lebih besar dari perempuan atau sebaliknya, beda-beda lah ya. Tapi yang pasti semua pakar neurologi sepakat bahwa perempuan itu berfungsi dengan baik otak kanan dan otak kirinya. Laki-laki yang dominan hanya otak kiri. Tuh. Karena perempuan dominasi dua-dua otak kanan dan otak kiri, maka daya ingatnya lebih kuat Pak dibandingkan kita laki-laki. 5 tahun lalu kejadiannya begitu dulu Pak, masih ingat Pak. Perempuan tuh, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang nih bini kita lagi ngepel di depan. Mah, kunci motor di sebelah mana sih? Itu di dekat TV. Nggak ada, mana? Ada itu, nggak ada. Begitu dia datang, ada itu kunci. Tadi kita cari nggak ketemu, begitu datang bini kita ada. Daya tangkap dan daya ingatnya lebih kuat. Karena dominasi otak kanan, otak kirinya. Makanya ada penelitian. Ini 2 penelitian di Amerika, meskipun ada yang membantah. Ya terserah Bapak Ibu mau setuju boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Apa katanya? Otak perempuan ini dia bisa menghasilkan protein FOXP2, disebut dengan protein bicara. Di mana seorang perempuan itu berbicara lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan kita laki-laki. Kira-kira setuju atau enggak ya? Setuju. Dalam sehari semalam perempuan bisa mengeluarkan 20.000 kosakata. Kita 7.000. Jadi sebenarnya nggak ada perempuan cerewet bawel, nggak ada. Yang ada ngomongnya ada banyak. Ngomongnya ada banyak. Kenapa perempuan ngomongnya banyak? Karena dia melahirkan, mendidik anak. Manusia itu nggak kayak kambing. Kalau kambing brawl, bisa jalan, bisa mengembek. Emang pernah kita lihat itu kambing ngapain pada ngumpul? Wah, lagi belajar jalan. Dia otomatis bisa jalan. Manusia nggak bisa gitu. Jalan mesti kita ngomong mesti diajarkan. Ini kalau perempuan-perempuan nih jarang ngomong kepada bayinya, ini bahaya. Bayi ini bisa mengalami speech delay. Makanya kemarin ada penelitian, tapi belum valid lah ya. Anak-anak yang lahir di masa pandemi 2019 akhir, 2020, 2021 itu kan terjadi WFH, di mana aktivitas kita semua ke handphone, laptop, termasuk ibu-ibu. Diajak sama suaminya, Pak, Mah, kita nggak mau ke exchange atau ke mana, Citos atau mau ke mall, mau usah Pak, capek ke mall ngapain? Cuma mesti diperiksa ya antigen segala macam, perlu dilindungi, males lah. Jalan capek udah di rumah aja, kata suami. Alhamdulillah aman ya duit. Tapi kalau apa langsung pakai. Nah ini
ibu di sini nggak ada yang gitu. Ini yang sombong. Orangnya akan kemana-mana, jarinya yang kemana-mana itu. Masya Allah. Nah, banyak yang saking sibuk dia handphone, lupa dia ngajak ngomong anak. Akhirnya anak-anak yang lahir di pandemi tadi sekarang 2023 sudah masuk 2 tahun setengah. Kok saya belum bisa ngomong ya? Mengalami speech delay. Kalau speech delay dia pengen sesuatu tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya dia ngamuk, dia dorong kepala, dia banting, dia guling-guling. Dia rugi siapa? Ibunya sendiri. Bapaknya yang pusing, ibunya pusing. Kenapa? Karena ibunya kebanyakan main HP. Udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala banyak ngomong supaya ngajak anak ini ngomong sehingga anaknya cepat bisa ngomong. Itu tugasnya, fungsinya. Ya. Kita jawabin anak, Pak, beda sama ibu. Kalau kita nih, pinter, pinter, selesai. Ibu nggak begitu. Ya, dibikin pesawat terbang. Ada awan, hati-hati, belok ke bawah, ada pohon tuling, ada buaya, buaya, satu suap bisa 5 sampai 10 kosakata, Pak. Ya. Maka anaknya cepat bicara. Makanya laki-laki kita bersyukur kalau bini kita ngomongnya bersyukur, Pak. Alhamdulillah, normal istri saya gitu. Setuju, Bu? Ada anak muda juga 3 tahun 5 tahun menikah minta cerai. Kenapa kau minta cerai? Kemarin kau yang memaksa untuk menikahi wanita itu dia Ustaz. Kemarin itu sebelum saya nikahi dia, diam sekali Ustaz. Kemarin Ustaz nggak ada bicara, itu yang buat saya jatuh hati Ustaz. Begitu nikah dia sama dia Ustaz, baru 1 tahun udah kayak petasan cepet, ngerokok saja pusing kepala saya Ustaz. Sini mas. Sampai kalau nikah sama perempuan dari ujung kulon sampai ujung berung sama perempuan itu banyak ngomong. Kalau nikah yang mau gak banyak ngomong tuh sama tiang listrik, gak bakal ngomong. Kalau sama perempuan sama. Kenapa? Orangnya gitu, otaknya dia kiri kanan berfungsi dengan baik. Itu karena perhatian sama hal yang dekat. Masalah penampilan perempuan itu perhatian daripada bapak-bapak. Mohon maaf. Kita bapak-bapak nih ke masjid sholat raweh, ini baju warna ungu, sarung warna oranye-oranye, sendal yang satu produk Palm Square, yang satu lagi Ciputat, gak ada masalah, datang aja kita ke masjid. Perempuan, gak bakal bisa begitu Pak. Kerudung, baju, sendal, sama tas mesti matching gitu. Ada yang gak jadi tahu cuma gara-gara jadi sendal kagak ketemu. Sendal mama mana sih? Kata anaknya, ini kan sendal mama, bukan yang itu yang matching sama tas nih. Tapi memang begitulah perempuan. Maka perempuan tentunya belanja. Meskipun nggak mau diajak ke mall, dia sebenarnya belanja di sekarang tuh di Shopee kayak gitu ya. Bagus nih, masukin keranjang semua di sini. Cek outnya mau belakangan. Enggak, ini bukan yang di sini bukan. Maka perhatian sama hal yang dekat itu bagus untuk ibu. Coba kita bapak-bapak disuruh masak air, kita isi itu, pakai kompor, cetek. Habis itu kita tungguin. Udah matang Pak, kata istri kita tuh. Belum, dikit lagi. Itu doang. Paling banyak sambil main HP. Laki-laki, perempuan udah begitu. Itu dia taruh, cetek kompor, cuci piring, nyapu, jemur, air matang, piring udah bersih, lantai sudah rapi, baju udah dijemur tuh, ibu, bener kan? Multitasking. Makanya ibu kalau sakit jangan lama-lama. Ya, sehari itu cukup. 2 hari itu sakit, piring numpuk, cucian bapak letak di mana-mana, lantai di mana lengket semua. Bapak-bapak kalau sebulan sakit, benar. Janganlah sebulan mereka. Mudah-mudahan. Memang sudah begitu kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenali pasangan kita sehingga lebih bisa bersabar dan bersyukur. Nah, cuma kelemahan nih perempuan karena dia selalu perhatian sama hal dekat, kesulitannya adalah sulit memutuskan sesuatu. Perempuan itu penyakitnya. Mau makan apa mah? Terserah bapak aja. Kita makan di nasi padang, kalau puasa nasi padang banyak santannya Pak. Kalau bubur aja bubur, masa bubur kita bakso aja deh, bakso gak cocok Pak. Ya sudah kalau gitu soto terlalu banyak kuahnya. Ini makan apa dong? Terserah.
sulit memutuskan sesuatu. Tapi memang Pak, harus kita yang memutuskan masalah makan ini. Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan makan apa, Nabi Adam langsung terusir dari surga. Enggak kita yang memutuskan. Kacau. Karena dia, ya otaknya berfungsi duanya, Tuhan kita kan satu, yang kiri, yang dominan, sehingga lebih cepat memutuskan. Maka pemimpin lebih cocok memang laki-laki, visioner, memutuskan sesuatu. Makanya mohon maaf, ya perempuan itu sulit memutuskan sesuatu, termasuk belanja. Di kerudung itu bisa butuh waktu 1 jam, cuma 1 kerudung. Kalau paling tidak setengah jam lah ya. Maka bapak-bapak masih sabar kita dulu nih. Toko 1 pindah toko 2, 3, ke 10, baik lagi toko 1. Kenapa nggak dari tadi di sini? Kadang-kadang kita ditanya Pak, bagus aja yang pink, apa yang ungu? Jadi, kayaknya yang pink cocok dengan muka mama deh. Aku yang ungu aja. Apa yang lainnya? Susah menghafal rute biasanya ibu itu. Bapak, kita gampang hafal rute. Ibu itu susah. Kecuali rute ke toko baju, itu cepat. Saya bawa jamaah umroh, begitu sampai di Mekah, ada ibu bilang, Ustaz, ada apa Bu? Ustaz, saya nyasar Ustaz, tolong cari saya Ustaz, saya nggak tahu saya di mana Ustaz, tolong cari Ustaz. Saya bilang, ibu di mana? Kan saya nyasar. Oke, tinggal ibu tarik nafas. Sekarang ibu posisinya dekat apa jauh dari Masjidil Haram? Dekat Ustaz. Bisa nggak ibu membelakangi Masjidil Haram? Masjidil Haram belakang, ibu membelakanginya. Oke, sudah Ustaz. Coba ibu lihat sekeliling, ada nggak tulisan WC 3? Ada Ustaz. Nah, ibu datang ke situ, tunggu saya datang ke situ. Dimatiin tuh HP. Nggak lama telepon lagi. Ustaz, ada apa lagi Bu? Kok banyak orang di WC 3? Ngapain ya? Nyasar kayak ibu. Oke, terus gimana dong? Nah, itu di tiang listrik, ibu Depok di tiang listrik. Lalu saya datang. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz sudah panik, Ustaz sudah takut, nggak ketemu hotel Ustaz. Dari tadi muter nggak ketemu hotel Ustaz. Hotel kita di mana sih Ustaz? Saya bilang, hotel kita ini, iya ini. Rasa tadi nggak ada, emang baru aja saya bilang. Akhirnya saya bawa ke hotel. Ibu sudah makan? Itu dia Ustaz. Saya belum makan lapar. Ayo kita perlu makan dulu. Perlu makan. Tahu dong ibu nyasar dari mana? Belanja. Ibu kerantong nasi tuh ditaruh di nasi. Nggak lama datang temennya. Ini apaan Jel? Gamis sama kerudung. Ih bagus banget, bahannya lembut. Berapa duit ini? 50 real. Ini murah ya? Saya nawar dari 100 ke 70. Beli kasih tuh sama siapa nya? Di mana dibeli? Ntar habis makan saya antar. Ya tak biasa tuh. Habis makan saya antar. Bawa dalam tower, dia tahu Mekah ini dalam tower, kan banyak toko-toko di bawah itu masuk ke gang-gang sempit, ketemu itu toko lain. Hotel segini lain kan mereka kelihatan. Tapi itulah tabiat perempuan, kita sama-sama tahu lah. Makanya jangan pernah mendebat perempuan, karena dua, kalau nggak salah kalah. Jadi daripada kita salah atau kalah, mendingan kalah aja dari awal udah. Itu mengamalkan hadis Nabi, kata Rasulullah, ada zaimun, aku memberikan jaminan bi baitin fi rawdil jannah, sebuah rumah di tepi surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, buat siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Nah, kita kalau benar Pak, dengar aja. Surga di tepi surga, rumah di tepi surga, rumah di tepi surga. Amin. Baik. Oh, ini diri aja udah lewat di surga. Lagi duduk. Ini barangkali kalau dirahmati oleh Allah. Jadi intinya nuzulul Quran adalah mengajak kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar lebih mengetahui bagaimana cara menyembah Allah, dan dia adalah juklat kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah, menjadi lebih selamat di dunia. Al-Quran menjadi pedoman kita, maka kita harapkan ketika meninggal di alam kubur besok, Al-Quran datang menjadi nur yang menerangi alam kubur kita, dan begitu dibangkitkan di yaumul mahsyar, kita berharap Al-Quran datang yang akan menerangi langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Ada nama wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.